Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya soleh-soleh di rumah? Mudah-mudahan soleh-soleh di rumah diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh-soleha yang Bapak cintai, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita walaupun hanya lewat video. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kangenan Bapak terhadap soleh-soleha semuanya. Soleh-soleha yang Bapak banggakan, insya Allah dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana materi di hari ini yaitu tentang hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di kota Madinah. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan terhadap pelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah tadi Bapak sampaikan di awal bahwa kita di hari ini akan mempelajari hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah di Madinah, ya. Jadi, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu ada yang dinamakan dengan hijrah. Hijrah Rasulullah itu sebenarnya banyak, bukan hanya ke Madinah, ada juga yang ke Taif, ada juga yang ke Habasyah, dan yang terakhir yaitu adalah hijrah Rasulullah dari kota Mekah yaitu ke Madinah. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sudah di kota Madinah? Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita perhatikan materi tentang hal-hal yang dilakukan Rasulullah ketika di Madinah. Silahkan menyimak. Baiklah soleh-solehah, inilah 3 hal dasar yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Masjid ini bukan sekedar masjid, tetapi menjadi penanda kebangkitan peradaban Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfungsikan masjid ini untuk semua kegiatan, mulai dari mengajarkan ajaran Islam, hikmah, proses belajar mengajar baca tulis, hingga menyusun strategi perang atau politik. Kedua, membangun persaudaraan antar sesama muslim atau disebut juga dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, yang ketiga, membangun persaudaraan dengan umat agama lain atau disebut juga dengan ukhuwah insaniyah. Rasulullah sadar betul bahwa Madinah memiliki masyarakat yang majemuk. Ada umat Islam, ada umat Nasrani, ada umat Yahudi, dan yang lainnya. Untuk membangun sebuah kota yang kuat dan damai, tidak ada jalan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali mempersatukan masyarakat yang berbeda itu. Nah, itulah soleh-solehah 3 dasar hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Alhamdulillah, soleh-solehah, barusan kita telah bersama-sama mempelajari tentang hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jadi kita simpulkan ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah yaitu membangun tempat ibadah, yaitu masjid. Untuk apa? Nah, gimana? Untuk masjid ini dijadikan sebagai tempat belajar,
sebagai tempat menyiarkan agama Islam. Dan yang kedua, Rasul itu yaitu mempersaudarakan antara kaum muslimin atau juga antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, Rasulullah itu mempersaudarakan antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir yang ditandai dengan adanya piagam Madinah. Baik soleh-solehah, mudah-mudahan setelah kita mempelajari tentang hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di kota Madinah, mudah-mudahan kita bisa memberikan atau juga memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, karena betapa besarnya pengorbanan Rasulullah untuk agama tercinta ini, untuk agama Islam ini. Ya, soleh-solehah yang Bapak banggakan, mungkin itu saja materi tentang hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di kota Madinah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.